Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kali ini kami bersama dengan Sekjen TKBM ya, Iya, Bang ya. iya betul. Izin perkenalan diri, Bang. Baik, nama saya Agus Budianto. Sekarang masih menjabat sebagai Sekjen Inkop Inkop. dan masih dipercayakan sebagai Sekjen Inkop. Oke, Bang. Di Inkop itu ada berapa sih, Bang, koperasi yang bergabung dalam Inkop itu sendiri? Sesuai data yang ada di kita sekarang ini 110 koperasi di seluruh Indonesia. Ada 4 koperasi TKBM kelas utama itu Surabaya, Priok, Belawan, Makassar. Kemudian ada yang kelas 1, kelas 2 dan kelas 3 dan lain-lain. Gitu. Ada sekitar 110 dan itu aktif. Dengan aktif jumlah semua. anggota lebih kurang sekitar 68.500-an sekian. 68.000 sekian ya. Ya itu TKBM-nya. Itu TKBM-nya. Belum anak bininya kan. Nah, gitu. Itu perlu dihitung juga ya, Bang ya. Oh iya, pasti. Kalau bapaknya mati coba. Iya benar. Gitu. Oke, Bang, ini kan belum lama nih, rame ya. Kemarin saya juga ada beberapa kali ikut liputan juga untuk meliput untuk kegiatan Inkop. Yang belum lama menyebutkan adalah akan ada pencabutan SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi. Tanggapan Abang sebagai Sekjen yang Sekjen Inkop yang menaungi beberapa koperasi se-Indonesia. Tanggapannya, Bang? Ya, pertama saya ingin meluruskan, bukan rencana lagi. Sudah ya? Sesuai dengan output hasil evaluasi Stranas PK, 75% aksi birokrasi pelabuhan, itu sudah disepakati untuk dicabut. Sudah disepakati. Nah, ada 2 rekomendasi terhadap bidang TKBM ini. Pertama, disepakati tentang pencabutan SKB, sudah disepakati. Yang kedua, akan mengalih kelolakan kewenangan TKBM ke Pelindo atau garis miring PBM. Nah, ini tentu saja kita counter sesuai dengan regulasi-regulasi yang kita miliki, dan itu juga yang dikeluarkan oleh pemerintah. Terkait dengan adanya hal itu, ya kalau pemerintah mengatakan bahwa SKB mau dicabut, kita tanyakan, hari ini kan ada PP 7 tahun 2021 tentang perlindungan koperasi. Dan ini menurut informasinya PP yang disayangi oleh Pak Jokowi. Seharusnya koperasi, satu-satunya koperasi yang ada di pelabuhan itu ya dilindungi. Kalau dicabut atau disandingkan dengan perusahaan untuk melakukan kegiatan bongkar muat dan atau diserahkan ke PBM atau Pelindo, sama juga tidak melindungi koperasi. Sama juga membuat koperasi, lu minggir dari pelabuhan, luar pagar lu, jangan di pelabuhan, lu jelek, gitu mungkin. Lu orang kecil gitu. Memang di pelabuhan harus orang besar aja, perusahaan, BUMN gitu, enggak kan? Ini republik juga tuh. Kami TKBM ini wajib makan juga di republik ini. Gimana lagi mau makan? Kalau ada disediakan makan, mau kali kita nih. Gitu, Bu. Seandainya memang pencabutan itu akan segera dilakukan, apa akan ada kelanjutannya, Bang? Ya, kita sangat yakin bahwa pemerintah ini pasti membuat regulasi atau membuat kebijakan atau membuat sesuatu hal itu komprehensif pemahamannya, aspiratif, semuanya dikaji. Kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan kepada pemerintah hari ini didengar. Nah, cuman mekanismenya, kalau upaya untuk menata dan membina TKBM, kita sepakat itu. Kita tak mau juga buru-buru di pelabuhan itu nggak benar kerjanya, harus baik, betul. Kita nggak mau juga kos logistik di pelabuhan tinggi, kita dukung. Nah, tapi kan tidak harus mengeluarkan kita. Makanya hari ini Inkop itu terus melakukan persuasi kepada pemerintah untuk mendengarkan aspirasi ini. Saya yakin ini mungkin belum sampai ke telinga Pak Jokowi. Kalau sampai ke telinga Pak Jokowi pasti melihat ini, oh gini persoalannya. Lu kasih bagaimana cara jalannya. Ini kan rakyat juga nih, anak republik, anak bangsa juga ini. Sama dengan pejabat-pejabat tuh. Kami aja yang belum bernasib jadi pegawai gitu kan. Enak jadi pegawai kan. Nah, tapi ini kami profesional pula di sini. Kalau memang belum baik, perbaiki. Ya kasih, jangan dibuang dari kehidupan itu. Ya kalau nanti dicabut disuruh kelola sama perusahaan, coba bayangkan. Lu mau kerja atau enggak? Ini gua punya perusahaan, lu pulang coba. Kalau koperasi, mereka punya koperasi itu, rumah besar mereka di situ. Mereka bisa berdemokrasi di situ. Mereka bisa memilih ketua yang betul-betul mampu mensejahterakan mereka. Kalau perusahaan beda konsepnya dengan koperasi. Koperasi ini soko guru ekonomi bangsa. Rumah besar rakyat gitu untuk ekonomi rakyat. Oleh karena itu
Mari sama-sama kita dukung koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, sesuai MPR Nomor 18 tahun 98 mengatur bagaimana memberikan perlindungan terhadap koperasi. Koperasi ini jelas nih, tidak multitafsir, jelas perlindungan terhadap koperasi. Oleh karena itu kita terus sampaikan. Hari ini mungkin ada hal yang harus diperbaiki terhadap pengelolaan TGBM di pelabuhan, benar. Tapi kan tidak dengan harus serta-merta mengeluarkan koperasi berikut dengan buruhnya dipindahkan segala macam. Ini menjadi persoalan baru. Kita tak mau juga begitu. Karena kita masing-masing minta regulasi yang hadir nantinya mampu betul-betul melihat persoalan ini dengan baik. Supaya tidak ada satupun ketika regulasi perbaikan ekosistem nasional logistik ekosistem yang ada di pelabuhan justru menghancurkan orang kecil, buruh-buruh itu kan tidak. Apa aja sih Bang yang sudah dilakukan dari Inkopnya sendiri sampai turun ke koperasi-koperasi yang ada di Indonesia sendiri? Upaya kita hari ini itu upaya penyelamatan, menyampaikan penyelamatan koperasi di pelabuhan itu. Sudah sampai mana Bang? Persuasif sudah. Kita sudah ke DPR RI, ke DPD, ke kementerian, diskusi ke sana kemari, jumpa menteri ini segala macam dalam rangka menyampaikan ini loh kami, ini loh kondisinya, dan jangan kambing hitamkan bahwa tingginya kos logistik nasional itu disebabkan buruh. Jangan dong, banyak stakeholder lain. Coba kasih contoh. Ini kita lagi bongkar barang nih, mobilnya cuma 2, pergi mobil tak datang barang yang ngisi mau diisi kemana? Kan semuanya ini kan punya keterlibatan masing-masing. Ayo kita koreksi betul-betul, kita perbaiki di mana yang menjadi permasalahan kita perbaiki. Dan kita sepakat dengan upaya pemerintah untuk memperbaiki, membenah, menurunkan biaya, bagus. Cuman tidak harus serta-merta mengkambing hitamkan ini loh penyebabnya, kita tak terima juga. Kita sama-sama punya republik ini. Kita sama-sama cari makan di republik ini. Ya kan? Republik bangsa kita cinta. Iya. Kita anak bangsa ini juga kan. Punya hak untuk cari hidup. Kita tak mau pula dari Filipina, dari mana nanti jadi buruh TKBM di kampung kita kan. Kacau itu. Kita aja susah makan. Iya. Ya, oke, tertarik Bang. Masalah pencabutan SKB tersebut mudah-mudahan setelah mengikuti fase-fase pertemuan lah, diskusi lah, dapat mendapatkan titik terang Bang. Satu lagi Bang, ada permasalahan sedikit saya baca di media sosial tentang dualisme koperasi di KBM Marunda. Nah, ini sebetulnya Marunda ini ingin kita ambil sebuah sampel nih. Ya, dalam aturan TKBM itu tidak ada namanya bisa sebenarnya dualisme, tak ada. Tidak ada bisa, karena jelas aturannya. Dalam satu DLKP, DLK, RK, SOP itu hanya ada satu koperasi. Koperasi yang mendapat rekomendasi oleh KSOP. Nah, ketika ada rekomendasi salah satu koperasi mendapat rekomendasi, ya sah dia sebagai koperasi. Jangan paksa lagi koperasi yang lain mau mengajukan untuk diajak. Ini yang salah. Dan ini seharusnya ketegasan itu penting di sini. Tidak ada istilah dualisme itu dalam peraturan. Tidak dimungkinkan. Bahkan tidak dimungkinkan dualisme dalam aturan TKBM itu. Koperasi TKBM itu. Karena jelas. Yang bisa bekerja sebagai penyedia jasa TKBM di pelabuhan itu adalah TKBM yang telah memenuhi syarat dan dapat rekomendasi. Ya kalau yang lain tak ada rekomendasi, nanti dulu. Bagaimana mau numpang silakan, itu aturannya yang lain. Ya. Jadi di sini perlu bapak-bapak kita yang jadi KSOP itu tegas dan tegak lurus pada aturan. Kembalikan pada aturan. Kalau punya kepentingan, ya ini yang jadi masalah. Banyak rusak pelabuhan-pelabuhan kadang-kadang itu ada dualisme, ada ini kelahi buruh sama buruh ini mau jadi koperasi wilayah ini. Akibat apa? Akibat ketidaktegasan. Nah sekarang mereka di Marunda itu saya dengar belum jalan sampai sekarang. Bahkan dikeluarin surat dualisme. Apa ini? Nanti kan lucu ketika ini sudah lama tak bekerja, ini yang ini masih diakui belum punya legalitas. Menegakkan hukum kan tentu tidak harus melanggar hukum. Masa ngerti TKBM daripada KSOP? Kan kacau itu. KSOP-nya tahu punya rekomendasi, dia ngerti, dia sampaikan sama kita. KSOP-nya bikin dualisme. Aku pikir ini ada kepentingan. Silakan aja nanti kalau memang tak cocok dengan aturan, laporkan aja ke kementeriannya. Oh tidak benar. Biar kawan-kawan di Marunda itu pergi ke kementerian itu, tanya itu. Kalau tak ada rekomendasi pasti tidak bisa. Sudah selesai.
Nah, sementara yang satu lagi itu nggak urus, itu urusan lain. Harusnya begitu berbeda, Iya. nggak lurus pada aturan. Wah, gua nggak bisa tambah lu, ini sudah ada rekomendasi. Harusnya begitu. Kalau gua masukin lu, bikin dualisme, gua kacau nih. Nggak mau dia, biar dia kacau, biar dia susah demi yang kepentingan ini yang masalah ini, bos. Ini kan mestinya harus ada seperti apa, Bang? Hah? Menanggapi hal ini laporin ke bosnya Laporin. biar dia tahu kalau lu jadi pejabat lu pegang regulasi, bukan nanti lu kalau kita kemanusiaan apa segala macam ini tidak ada rekomendasi, ayo dibawa kita jadi dualisme kan. Itu banyak tuh di Cipinang. Mana rasa kemanusiaan kita lepasin semua, kena rasa kemanusiaan tapi dia melanggar hukum. Coba kena penjara juga kan. Ini persoalan, bos. situasinya semakin memanas. Seandainya memang tadi saya sempat bicara juga, ngobrol juga dengan Bang Sony, ketua TKBM. Iya. Menurut dia selama ini koperasinya belum berjalan, buru-burunya menganggur. Sementara koperasi yang notabene belum legal sudah bekerja. Bagaimana, Bang? Saya nanti beritahu sama Sony atau nanti saya telepon Sony, cepat gerak supaya bekerja. Kalau dibiarin panjang itu dia suka panjang-panjang. Kalau kita nggak suka panjang-panjang, panjang cepat bergerak, sampaikan kepada menteri ini nggak benar, Iya. ini aturan, nah, segala macam. Nggak boleh gitu. Harus tegak lurus. Kalau selama ini kita baik-baik bukan baik-baik gini segala macam, 3 tahun lagi tak selesai dia gitu, pindah lagi nanti dia selamat, nanti ganti lain begitu juga sama. Udah banyak, saya udah keliling Indonesia, kejadiannya sama gitu. Jadi nanti saya sampaikan pada Sony juga, mudah-mudahan kawan-kawan di Marunda mengajak untuk menegakkan aturan bersama dengan KSOP. Sampaikan ke kementerian. Ya, kementerian tahu. Tak bisa disampaikan dengan surat 2-3 kali. Ayo bawa, anggota ini dah lama nganggur. Benar ini lo, ini benar gitu. Kecuali lo salah. Kalau lo salah mungkin gua nggak mani suruh. Tapi kalau lo benar berangkat lo. Gitu. Oke, Bang, untuk terakhir, Bang, kasih sedikit wejangan lah untuk teman-teman TKBM Marunda, terutama ketuanya, biar segera. Jangan nih ketuaan jadi. Bukan, abang kan gender gitu. siap. Ini kan anak-anak abang nih. Iya. Koperasinya anak-anak abang. Kasih dong wejangan sedikit penyemangat lah untuk mereka segera bergerak, Bang. Pertama mereka harus berani dengan kebenaran hukum yang mereka miliki. Jangan pernah mundur dengan itu. Ketika regulasi itu benar mengatur adanya begitu, tegakkan itu. Jangan pernah bicara soal kita lapar, nanti dia bilang, lo di luar sana banyak yang lapar. Tapi kita bicara soal kebenaran yang diatur oleh undang-undang. Jangan pernah lari pada itu. Bergeraklah kalian untuk menegakkan kebenaran. Selamatkan kawan-kawan yang tak makan itu. Jelaskan itu sama pemerintah. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bincang Indonesia kali ini. Seru sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi dengan Sekjen Inkop Indonesia, Koperasi TKBM Indonesia, bisa terrealisasi dengan baik dan buru-buru terselamatkan nasibnya. Begitu juga anak dan istrinya, ya, Itu Bang. penting. Itu penting. Iya, kalau buruh satu mati. Ini kalau mati buruhnya tiga-tiganya. Kalau tak nikah lagi mati tuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.